Sidang gugatan administrasi dengan nomor perkara 112/Petun/2025 resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan persidangan mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SHMH dan Bapak Profesor Dr. Sukamto Saputo SHMH. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, Bintang Pratama dengan NIM B1A123-223. Perkenalkan, saya Tasalonika Juliana dengan NIM B1A123-215. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdul Aziz dengan NIM B1A123-251. Perkenalkan, saya Dwi Umar Rafiq dengan NIM B1A123-231. Bintang, Dwi, kalian habis dari mana? Kami habis dari kelas di atas. Oh iya Dwi, kau kemarin katanya ada kasus gitu ya di sidang PT UN ya? Oh iya ada. Itu gimana sih tata cara pemeriksaan persidangannya? Soalnya aku ada masalah sengketa administrasi sama pemerintah gitu. Oh kalau untuk itu udah tahu tata caranya, urusannya itu panjang. Gimana sih? Tentu jelasin dong. Nah jadi gini penjelasannya. Selanjutnya yaitu adapun tahap-tahap dalam pemeriksaan persidangan. Yang pertama, pembacaan gugatan yang terdapat pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980. Pada tahap ini, hakim membacakan secara resmi isi gugatan yang diajukan oleh penggugat di persidangan, termasuk alasan dan tujuan dari gugatan tersebut. 2. Pembacaan jawaban pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Setelah pembacaan gugatan, tergugat diberikan kesempatan membacakan jawaban atas tanggapan berhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Yang ketiga yaitu replik, terdapat pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996. Penggugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi terhadap jawaban yang diajukan oleh tergugat. Ini merupakan kesempatan bagi penggugat argumennya untuk menguatkan. Yang keempat yaitu duplik, pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tergugat diberikan kesempatan untuk membalas tanggapan atau klarifikasi yang diberikan oleh penggugat dalam replik, memberikan kesempatan bagi tergugat untuk menyampaikan argumennya. Yang kelima yaitu pembuktian yang terdapat pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 1996. Lalu yang keenam, kesimpulan terdapat pada pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996. Serentetan pemeriksaan bukti selesai, kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan mereka di persidangan yang berisi ringkasan dan argumen dan bukti yang telah diajukan. Yang terakhir adalah putusan, terdapat pada pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada tahap ini, hakim memberikan keputusan atau putusan yang bersifat final dan mengikat berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dipaparkan dalam persidangan. Tahapan ketiga adalah pembacaan putusan. Pembacaan putusan terdapat pada pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembacaan putusan adalah tahapan di mana majelis hakim menyampaikan isi putusan secara terbuka dalam sidang setelah pemeriksaan perkara selesai. 3 hal dalam pembacaan putusan. Tahapan pertama adalah putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang artinya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus dibacakan secara terbuka dan persidangan yang dapat dihadiri oleh publik guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim, ketua sidang salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Jika pihak penggugat atau tergugat tidak hadir saat putusan dibacakan, maka salinan putusan akan dikirimkan kepada mereka melalui surat tercatat untuk memastikan mereka menerima informasi mengenai putusan tersebut. Yang ketiga, tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika putusan tidak dibicarakan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan, maka putusan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dijadikan dasar hukum.
Tahapan keempat adalah materi muatan putusan yang terdapat pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Materi muatan putusan adalah unsur-unsur yang wajib dicantumkan dalam putusan hakim, seperti identitas para pihak, ringkasan perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan, yaitu ada 6 hal dalam materi muatan putusan. Yang pertama adalah kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah kalimat pembukaan yang menunjukkan bahwa putusan tersebut diambil berdasarkan prinsip keadilan dan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan asas negara hukum Indonesia. Yang kedua, nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersangkutan. Dan putusan harus dicantumkan identitasnya secara lengkap para pihak yang terlibat dalam sengketa, baik penggugat maupun tergugat, termasuk informasi dalam mengugat pejabatan atau kenegaraan mereka. Yang ketiga adalah ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Putusan harus memuat ringkasan tentang pokok perkara yang diajukan oleh penggugat dan tanggapan atau pembelaan dari tergugat dalam jawabannya, agar hakim dan pihak lain dapat memahami inti dari sengketa tersebut. Yang keempat, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dalam hal terjadinya dalam persidangan. Selama sengketa ini itu pemeriksaan dalam putusan, hakim wajib menjelaskan bagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dinilai dari dan dipertimbangkan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Yang kelima, alasan hukum yang menjadi alasan putusan. Putusan harus mencantum alasan hukum yang mendasari putusan hakim, termasuk dasar hukum yang diterapkan dalam memutuskan perkara tersebut, misalnya undang-undang atau peraturan yang relevan. Yang keenam, amar putusan tentang sengketa biaya perkara. Ini adalah bagian yang berisi putusan akhir dari hakim mengenai pokok sengketa yang diajukan serta putusan tentang siapa yang menanggung jawab biaya perkara. Yang tujuh, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutuskan, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Amar tambahan dalam putusan beratur pasal 97 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan tun. Kewajiban sebagai dimaksud di atas berupa 1. Pencabutan keputusan tun yang bersangkutan. Yang kedua, pencabutan keputusan tun yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. Dan yang terakhir ketiga, penerbitan keputusan tun dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Amar putusan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 1. Gugatan ditolak, artinya hakim menilai bahwa klaim atau permohonan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki dasar yang cukup atau tidak sesuai dengan hukum, sehingga tidak dapat diterima atau dikabulkan. Yang kedua, gugatan dikabulkan, artinya hakim menerima dan mengabulkan seluruh atau sebagian dari permohonan penggugat karena dianggap sah atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, gugatan tidak diterima, artinya gugatan tidak dapat dilanjutkan karena ada kekurangan atau masalah dalam salah formil atau material, seperti tidak ada kewenangan pengadilan atau kesalahan prosedural lainnya, sehingga perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Gugatan gugur artinya gugatan dianggap tidak berlaku lagi atau hilang, biasanya karena penggugat menarik gugatannya atau karena sudah tidak ada lagi objek sengketa yang dapat diperkarakan, sehingga perkara tidak bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih lanjut.